Ah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan ya kita tetap diberikan kesehatan di dalam pelatihan kita yang sangat-sangat melelahkan ini. Dan ini sudah sampai hari ke-6 ya. Ya, hari ke-6 kita tidak pandang pagi, siang, sore, bahkan malam, dan banyak sekali pengorbanan. Dan mudah-mudahanlah dengan kita pelatihan ini, kita banyak ilmu yang kita dapatkan. Baik, ibu-ibu, kali ini kita akan bahas tentang ini ya, literasi digital. Baik, coba saya share. Bagaimana ibu-ibu, kelihatan? Udah Pak, ada. Kelihatan Pak. Ada ya. Udah nampak. Udah nampak ya. Baik. Jadi yang kita akan bahas ini adalah literasi digital. Nah, ibu-ibu pernah dengar enggak istilah literasi? Literasi itu membaca ya. Membaca ya. Iya. Kemudian kalau digital? Lebih ke digital, jaringan kayak internet gitu ya. Internet kalau juga. Digital. Ya, betul ibu-ibu. Teknologi ya. Ya, teknologi. Jadi intinya literasi itu adalah membaca, kemudian digital ini adalah teknologi. Jadi literasi digital ini adalah erat kaitannya dengan jaringan, dengan komunikasi, semua hal yang berkaitan tentang digital atau TIK. Di sini, di literasi digital ini ada beberapa ini yang saya akan bahas. Yang pertama tentang apa pengertian literasi digital, kemudian prinsip dasarnya apa, manfaat dan tantangan literasi digital itu apa. Maksudnya di sini kita harus tahu dulu apa itu literasi digital, prinsip dasarnya ini literasi digital itu apa, kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, kemudian tentunya di selain manfaat kan ada tantangan atau rintangan. Ya, baik. Tapi sebelum saya lanjut ada gambaran Bapak apa Ibu-ibu ya? Ada pengertian, prinsip, manfaat dan tantangan. Iya, Pak. Ya. Baik, Ibu-ibu, saya lanjut. Pengertian literasi digital dikutip dari buku ini, Peran Literasi Digital di Masa Pandemi Kini, karyanya si Devri Suherdi. Literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, kemudian jaringan internet dan lain sebagainya. Kalau kita lihat alat komunikasi, di sini ada alat komunikasi, maka kita ingat tentang HP, kemudian ada macam-macam lah, kemudian ada messenger dan seterusnya lah. Itu jaringan ini kan ada juga ada internetnya, ada wifi-nya segala macam. Nah, kecakapan pengguna dalam literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menemukan, kemudian mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Artinya di sini dengan adanya serba digital ini, kita tidak serta-merta apa yang ditawarkan di sana lalu kita ambil. Ibaratnya kalau kita ke pasar, banyak dagangan, banyak jualan, ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka, ada yang baik, ada yang tidak baik, lalu tidak semuanya
kita ambil. Jadi kita harus cerdas memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, prinsip dasar dari literasi digital ini, sebetulnya literasi digital ini memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, pemahaman. Kemudian yang kedua, saling ketergantungan. Yang ketiga, faktor sosial. Dan yang keempat itu kurasi. Apa itu masing-masing ini? Jadi prinsip yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. Jadi kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan lewat media itu. Kemudian yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan media yang lain saling bergantung dan berhubungan. Contoh, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat layar televisi, katakanlah Antv, kemudian dengan TV One, dia akan memberikan pemberitaan yang mempunyai topik yang sama, walaupun memang ada lebih ada kurangnya. Nah, jadi ini salah satu contoh dalam media yang saling ketergantungan. Kemudian yang berikutnya, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Artinya di sini kalau berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, ini media ini sebetulnya kalau kita lebih spesifik lagi, kan kita bilang nih, kalau contoh dalam kita menonton televisi, kalau si TV One sama Metro lebih banyak beritanya. Kalau kayak RCTI, SCTV katanya banyak ininya apa namanya? Kayak sinetron ya. Kemudian gosip-gosip itu biasanya kan ibu-ibu suka itu. Nonton gosip, nonton sinetron gitu. Kalau bapak-bapak biasanya kan sukanya sepak bola, kemudian berita gitu. Nah, selanjutnya prinsip yang berikutnya ini adalah yang keempat, kurasi. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi dibaca di lain hari. Artinya, misalkan kita dapat WA saja, karena saya rasa WA ini kan sudah booming sekali, sudah hampir semua lapisan masyarakat menggunakan. WA itu kita belum baca, kemudian kita simpan, atau kita akan balas nanti kan bisa. Nah, ini salah satu yang dimaksud dengan kurasi itu. Baik Ibu-Ibu, selanjutnya adalah ini manfaatnya ya. Ini ada 6. Ada 6, saya ulangi. Ini mencari dan memahami informasi. Ini maksudnya dengan kita lihat ini Bu ya, yang manfaat dari ini literasi digital ini, mencari dan memahami informasi. Kemudian meningkatkan kemampuan individu. Selanjutnya menambah penguasaan kosakata. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan verbal individu, meningkatkan daya fokus serta konsentrasi, menambah kemampuan literasi. Nah, coba kalau kita lihat dari bawah ini, mencari dan memahami informasi, tentunya jelas dengan di media itu banyak, jadi mencari informasi itu lebih cepat. Kemudian meningkatkan kemampuan individu, dengan kita rajin mencari informasi, membaca itu, maka kemampuan individual person itu akan meningkat. Kemudian selanjutnya menambah penguasaan kosakata. Dengan kita banyak membaca, lalu kita akan dapat kosakata yang istilah-istilah baru atau glosarium, nanti butuh itu untuk penjelasannya. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal individu,
menerjemahkan dari yang sifatnya soal yang bercerita tentang yang lebih abstrak lagi, kemudian meningkatkan daya fokus serta konsentrasi, dan yang terakhir ini adalah menambah kemampuan literasi secara umum atau membaca, memahami bacaan. Nah, ini adalah berbagai manfaat dari literasi digital. Selanjutnya, ada selain manfaat itu tentunya kan ada tantangan. Tantangan yang pertama, arus informasi yang banyak. Kalau kita lihat sekarang, informasi itu datang dari mana saja, Ibu-ibu. Bisa dari surat kabar, kemudian media elektronik, apa itu, semua. Artinya, ini, kalau arus informasi yang banyak ini, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang tepat dan benar. Jadi, tidak semua informasi yang masuk lalu kita akan serap. Disinilah kita mencari kebenarannya, mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, ada konten negatif. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, konten-konten negatif itu yang apa ya, ibu-ibu ya? Yang ibu pikirkan tentang konten negatif itu apa? Berita hoax. Berita hoax ya. Yang lain, Ibu Utari gimana? Yang konten negatif? Yang apa? Yang harusnya disensor. Yang harusnya disensor ya. Ya, benar, Ibu-ibu. Jadi yang namanya konten negatif itu adalah salah satunya itu berita hoax, kemudian memang itu tidak boleh terlalu disebarluaskan karena ini kan dampaknya jelek, tidak baik untuk masyarakat luas. Jadi konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital. Artinya informasi yang dari digital itu, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten negatif. Jadi ini dari informasi yang kita dapatkan itu, kita bisa bedakan. Ya benar, jadi kalau kita sudah tahu itu kontennya negatif, malah sekarang tugas dari Pusat Telekomunikasi Informasi malah ada istilahnya itu busernya untuk menindak tegas oknum-oknum yang sengaja menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Nah, jadi ini ibu-ibu gambaran bukan gambaran ya, paparan yang sudah saya sampaikan dari awal, mulai dari literasi digital itu apa, kemudian tadi prinsip pengertiannya bagaimana, kemudian prinsip dasarnya itu apa, manfaat dan tantangan. Kira-kira dari paparan tadi, ibu-ibu, coba kita lihat kalau pengertian prinsip okelah dalam hal mencari memahami apa itu, kemudian prinsip dibuatnya itu apa, lalu manfaatnya. Dari sekian ini yang masih ibu-ibu mungkin mau berikan tanggapan yang bagian mana? Atau sudah jelas? Saya, Pak. Gimana, Bu? Tentang literasi digital, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita di sekolah, iya. Kira-kira apa? Jelas, Pak. Apa? Cukup jelas kalau menurut saya. Ya. Apa sumbang, apa sih, gimana kalimatnya? Apa sih peran kita sebagai seorang guru untuk memfilter anak-anak kita ini agar tidak
ini pertanyaan mungkin ya Pak, atau apa? Ya. Agar tidak mengakses konten-konten negatif itu. Baik Ibu-Ibu. Bagaimana peran kita? Ya, jadi menurut saya sih kalau untuk peran kita sebagai pendidik di sekolah, karena ini adalah sifatnya konten yang memang harus kita jaga baik-baik. Karena kalau kita lihat manfaat dan tantangan, manfaat jelas sudah banyak sekali. Kayaknya kita fokus ke tantangan karena tantangan ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana cara memfilter? Nah, kalau khususnya di tempat kami, Bu, untuk mengkat situs atau website atau sumber berita yang bersifat negatif, yang memuat konten-konten negatif, kita di sekolah sudah ada yang bertugas untuk memblokir semua situs-situs yang ada di sana, yang ada di website yang kira-kira bisa diakses oleh jaringan sekolah. Jadi kalau anak login dengan menggunakan WiFi sekolah, karena kita berikan pakai user, lalu konten-konten yang boleh dia kunjungi apa saja. Jadi itu salah satu tugas kita di sekolah. Kemudian yang kedua, kita memberikan peringatan atau wejangan atau himbauan atau peringatan ke anak-anak. Jadi kalau konten-konten negatif itu jangan dikunjungi, karena selain berbahaya untuk dirinya juga untuk orang lain. Jadi menurut saya seperti itu, Ibu. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak atas penjelasan. Ya. Ibu Utari mungkin? Halo, atau mungkin ada gangguan jaringan? Jadi kalau kita lihat di akhir pembahasan ini, Ibu-ibu, apakah literasi digital ini masih kita butuhkan atau tidak? Sangat kita butuhkan, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, Pak. Iya. Jadi ini adalah yang sangat kita butuhkan, ya. Kita setuju itu karena memang literasi digital ini, memang harus tetap kita mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak, malah kita ketinggalan zaman nanti. Tertinggal oleh informasi-informasi aktual. Jadi kesimpulannya, literasi digital ini menurut Ibu apa? Kesimpulan saya, literasi digital itu adalah mungkin niki Pak nggih. Oh, nggih. Sarana atau wadah bahan sebagai bahan ajar juga yang mungkin beda kalau yang kita buat sendiri ini melalui internet, yang bisa kita peroleh melalui internet. Bahan pembelajaran kita, bahan pembelajaran kita yang bisa kita peroleh akses dari internet. Kalau menurut saya. Iya, betul Ibu. Jadi literasi digital ini, intinya kan digital ini berarti kan yang lebih ke yang sifatnya elektronik, baik itu telekomunikasi maupun internet, jaringan internet. Jadi ini sangat memang dibutuhkan untuk pembelajaran. Jadi ini adalah pembelajaran juga. Itulah intisari sebetulnya dari literasi digital ini, bahwa sesungguhnya ini adalah bagian dari kehidupan kita di dunia pendidikan, Ibu. Kita tidak bisa lepas dari ini. Iya, kayaknya Bu Utari itu tadi masalah gangguan jaringan. Iya, Pak. Bagaimana? Ini sudah jelas belum? Jelas. Baik, karena ini sudah jelas dan waktu kita juga sudah habis. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Cuma sebelum kita tutup,
Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini ada manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.